Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas D di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu Ibu Niwina Sari Kusuma Ningtyas, SIP SEMM. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian moralitas. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mos atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, tata cara kehidupan. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilainya tersimbol di dalam yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan praktek tersebut. Dan materi yang kedua adalah pengertian moral menurut para ahli. 1. Menurut WJS Pordaminta menyatakan bahwa ajaran moral dari perbuatan baik dan buruk dan perilaku. 2. Menurut Prolog, definisi moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Moral sendiri berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan konsep-konsep moral atau peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota sesuatu budaya. 3. Menurut Dewey mengatakan bahwa masalah moral yang berkaitan dengan nilai-nilai moral. Dan yang keempat, menurut Gunarsa, arti moral adalah seperangkat nilai-nilai berbagai perilaku yang harus dipatuhi. Mari kita masuk ke materi yang ketiga. Hubungan moralitas dan etika bisnis. Lahirnya berbagai keputusan dengan mendapatkan prinsip-prinsip etika terbentuk di saat mereka yang membuat keputusan tersebut memiliki nilai-nilai moralitas yang tinggi. Artinya, pembentukan peraturan dengan mengedepankan prinsip moralitas memiliki maksud tersendiri, yaitu ingin pihak-pihak yang memakai aturan tersebut tetap mempertahankan moralitas yang mereka miliki. Moral juga berkaitan dengan agama. Penjelasan setiap sisi dari moral tidak terlepas dari referensinya dari agama yang dimilikinya. Artinya, seseorang memeluk satu agama diharuskan untuk mengamalkan agama tersebut secara utuh ke dalam sendi-sendi kehidupannya. 4. Penyebab pergeseran moralitas di masyarakat. Kondisi masyarakat yang heterogen telah menyebabkan pandangan dan pemikiran terjadi dalam berbagai seni, aksi atau tindakan yang sifatnya memisahkan diri dari persoalan internasional dan mengambil sikap sendiri dalam melaksanakan pembangunan atau self-reliant. Dalam konteks bermoral dan etika, sebuah bisnis yang baik adalah mengedepankan etika dan menjunjung nilai-nilai moral. Sangat berbahaya jika bisnis dijalankan hanya berlandaskan keinginan untuk meraih keuntungan semata
dan menghiraukan moral serta etika. Jika dilakukan, artinya bisnis yang dilakukan hanya mengejar keuntungan semata tanpa memikirkan posisinya sebagai agen of development atau agen pembangunan. Kelima, moralitas dan bisnis. Dalam bisnis dikenal dengan namanya, yaitu istilah untung dan rugi. Setiap keputusan bisnis ditekankan sekali pada perolehan keuntungan yang maksimal, termasuk mampu memberi kepuasan kepada pemegang saham. Manajemen perusahaan juga memiliki tanggung jawab moralitas dalam menjalankan perusahaan. Jika moralitas diabaikan, banyak perusahaan yang akan meraih keuntungan, namun dampak kerusakan lingkungan akan semakin terasa. Contohnya, perusahaan tekstil yang membuang limbah pabrik ke sungai, danau, dan laut. Untuk membuat moralitas tetap hidup dalam dunia bisnis, maka disahkannya beberapa aturan yang membahas tentang etika bisnis. Pelanggaran dari peraturan tersebut nantinya akan mendapatkan sanksi, dan salah satunya tujuan sanksi ini agar para pembisnis menghargai posisi pekerjaannya sebagai sebuah profesi yang harus ditekuni dengan profesional dan mulia. Tidak melakukan bisnis yang curang, dan itu dilakukan terus-menerus. Maka ini bisa dilihat sebagai karakter negatif yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan karakter yang positif sebenarnya bisa membangun serta dimiliki oleh banyak orang, asal orang tersebut berkeinginan kuat untuk memiliki karakteristik yang positif. Adapun pengertian karakteristik adalah suatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya. Itu memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Menurut Covey, untuk membangun manusia berkarakter diperlukan pengembangan kompetensi secara utuh dan seimbang terhadap 4 kemampuan manusia, yaitu 1. Tumbuh, atau 2. Intelektual, 3. Hati, 4. Jiwa atau roh. Sebuah keputusan yang baik adalah keputusan yang dibuat oleh mereka yang memiliki keempat karakter tersebut secara seimbang. Dan sebaiknya sebuah keputusan yang tidak baik adalah keputusan yang dibuat oleh mereka yang tidak memiliki keseimbangan keempat kompetensi tersebut secara utuh. Itu dia yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.